Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika dan bujukan moral dapat diidentifikasi dengan memperhatikan situasi yang harus dihadapi dan pilihan yang harus diambil. Di antaranya, A. Mengidentifikasi semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan yang diambil untuk meminimalisir dampak dari setiap opsi atau kemungkinan solusi yang tersedia. B. Mengumpulkan informasi yang lengkap dan detail serta relevan mengenai situasi yang dihadapi. Juga menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tindakan tersebut terhindar dari melanggar hukum atau kode etik profesional. C. Menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan dan menentukan mana yang lebih mendominasi dalam konteks keputusan tersebut. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sistematis melalui A. Identifikasi nilai-nilai kebajikan yang terlibat dalam situasi tersebut, misalnya keadilan, empati, integritas, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan disiplin siswa, kebijakan akademik, atau masalah sosial di lingkungan sekolah. B. Mengajak berbagai pihak yang terlibat seperti guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi untuk memberikan pandangan mereka mengenai situasi tersebut. C. Menanyakan pemangku kepentingan dampak yang terjadi pada setiap opsi, baik sekarang, jangka pendek maupun jangka panjang, terlebih dampak negatifnya. D. Mengusahakan untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan mengenai opsi atau solusi yang terbaik. E. Memilih opsi yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dan memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak berdasarkan analisis dan musyawarah bersama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah dan prosedur yang dilakukan selama ini pada prinsipnya sama, yaitu dengan berdiskusi dan bermusyawarah dengan stakeholder sekolah mengenai permasalahan atau kasus yang timbul. Kemudian dari hal tersebut mempertimbangkannya berdasarkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin ditimbulkan, serta keuntungannya bagi nilai kemaslahatan bersama. Selanjutnya diputuskan secara mufakat untuk meminimalisir dampak lanjutan yang ditimbulkan. Juga memperhatikan aspek norma, aspek sosial, dan dampak lainnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu dengan A. Mengidentifikasi permasalahan dan hal yang terjadi. Kemudian B. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan mendukung kepada permasalahan. C. Menentukan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. D. Menyaring akibat yang ditimbulkan terhadap pengambilan suatu keputusan, baik untuk waktu sekarang maupun
dampak yang ditimbulkan pada waktu mendatang. Selanjutnya, memastikan keputusan yang diambil adalah hal-hal yang menimbulkan keadilan, kreatif, dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah A. Keputusan yang sulit diterima atau memuaskan bagi semua pihak. B. Keputusan yang benar-benar memegang prinsip keadilan yang sama dan merata bagi semua pihak. C. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik dari dalam atau dari luar, berupa sosial, budaya, atau bahkan permasalahan personal. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, kami tidak memiliki tata waktu atau jadwal tertentu. Hanya penyelesaiannya bersifat kondisional dengan memperhatikan kasus dan berupaya untuk secepatnya melakukan penyelesaian berdasarkan waktu yang tepat dan tempat yang nyaman, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Sementara pada bentuk dan prosedur yang ditempuh pun sesuai dengan konteks permasalahan yang timbul. Bila permasalahannya sederhana dan cukup diselesaikan secara internal, maka penyelesaiannya pun diatur secara internal juga. Tetapi apabila permasalahan cukup kompleks dan memungkinkan keterlibatan pihak eksternal, maka juga dihadirkan pihak eksternal untuk penyelesaian masalah tersebut, seperti pengawas, komite sekolah, dan yang lainnya. Bahkan juga dibutuhkan waktu dan tempat yang tertentu pula. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor atau orang yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini di tempat kami adalah keterlibatan pengawas sekolah, ketua komite sekolah, juga guru-guru, sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi. Serta dapat pula meminta bantuan dari beberapa pihak, mungkin puskesmas, bahkan juga dari pihak kepolisian. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah pentingnya mengidentifikasi permasalahan serta konflik bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, pelibatan semua pihak yang terpengaruh dan berdampak pada pengambilan keputusan dengan memperhatikan umpan balik atau masukan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya diadakan pengumpulan data, fakta, dan informasi yang relevan dalam penyusunan keputusan yang disertai dengan analisis secara cermat, baik menyangkut aspek kelebihannya dan kekurangannya secara komprehensif.
Yang berikut dalam pengambilan keputusan turut memperhatikan keadilan, norma, dan etika yang berlaku. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kami dalam identifikasi masalah, kami kan biasanya mendapat masukan ya dari beberapa sumber, kemudian terkait identifikasi nanti kami ini masalah ini termasuk masalah yang urgent atau masalah yang biasa terjadi atau yang umum atau memang butuh penanganan khusus. Itu kami mengidentifikasinya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Karena dari judulnya saja sudah dilema ya, tentu saja itu membuat satu dilema di mana nantinya ada dua itu yang mestinya saling, terutama yang punya kepentingan. Sehingga biasanya kami mengumpulkan semacam tim orang-orang yang berkompeten seperti dari BP, kemudian dari guru senior yang sudah paham persis dengan kondisi sekolah dan kondisi siswa atau yang bermasalah. Jadi selain dari BP, guru senior kami juga pilihannya wali. Kami ungkap bagaimana kondisi siswa yang bermasalah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kami biasanya membuat tim ya, jadi ada tim misalnya ini ada permasalahan, kemudian kami komunikasikan ke PP, kemudian dengan kesiswaan, dan tentunya guru wali, wali murid juga. Jadi kami konfirmasikan dulu, kemudian dari tim itu nanti masing-masing akan memberikan masukan ke sekolah, kemudian kami baru nanti bagaimana langkah kita berikutnya dari hasil masukan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang namanya efektif atau tidak itu kita memang sulit ya. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, kalau ketika kita mengambil suatu keputusan terutama pada masalah dilema etika itu di mana yang bermasalah itu menyadari sendiri atas apa yang dia lakukan, kemudian pengambilan keputusan itu diambil dari beberapa masukan yang melibatkan dari si pelaku tersebut, sehingga nanti dengan seperti itu kami berharap akan ada efek terhadap pelakunya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu tantangan mesti ada ya, terutama yang berhubungan dengan dua kubu yang bermasalah. Mestinya kan kadang ada yang merasa tidak puas, ada yang merasa terzalimi. Nah itu ya, jadi itu memang satu resiko dari suatu pengambilan keputusan yang tentunya juga tidak bisa kita adil secara sempurna. Jadi mesti akan ada. Jadi ya kami ya siap saja dengan yang penting kami sudah berupaya dari hasil masukan, kemudian melibatkan yang bermasalah itu kami insya Allah sudah bisa meminimalisir efek samping dari pengambilan keputusan yang dianggap tidak bijaksana mungkin. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah-masalah yang berkaitan secara spontan, ya, jadi kita kan tidak punya jadwal, punya masalah gitu ya. Memang yang diharapkan tidak punya masalah gitu. Jadi kalau masalah yang seperti misalnya itu kan sudah ada yang menangani gitu. Dan kalau masalah yang besar itu yang harus
kepala sekolah itu pun kami tidak membuat jadwal karena terus terang secara berarti saya tidak ingin ada masalah. Kalau kita menjadwal berarti kita ingin. Nah itu sehingga kami menanganinya secara spontan saat itu, kemudian kami bentuk bagaimana kalau itu memang membutuhkan waktu yang khusus, maka kami. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terutama dari tim, kemudian informasi-informasi dari seluruh warga yang mereka itu merespon terhadap masalah, biar memberikan masukan, tentu saja itu satu hal yang sangat positif buat kita lebih bersinergi dalam mengambil keputusan dari orang. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jangan dari pengambilan keputusan dilema etika, kita memang perlu karena ini menyangkut perasaan dan harga diri juga, kemudian membuat kita harus lebih menjaga secara personal. Dari wawancara dengan dua narasumber, muncul beberapa hal menarik terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti guru dan orang tua, serta melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan. Narasumber satu lebih menekankan pada prosedur sistematis, sementara narasumber dua lebih fleksibel dan cenderung mengambil keputusan secara spontan. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal meliputi bagaimana cara memastikan semua suara terdengar dalam diskusi, bagaimana menghadapi tekanan dari pihak luar dalam pengambilan keputusan, ketika dibandingkan dengan 4 paradigma, keduanya terlihat beroperasi di antara individu versus masyarakat dan rasa keadilan versus rasa kasihan, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. Dalam hal 3 prinsip, mereka tampaknya lebih cenderung menggunakan berpikir berbasis rasa peduli saat melibatkan pihak yang terpengaruh. Sementara itu, langkah-langkah yang diambil tidak sepenuhnya mengikuti 9 langkah pengujian yang disarankan, terutama dalam hal pengujian paradigma. Ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih jelas dalam penyelesaian dilema etika agar keputusan yang diambil dapat lebih terukur dan terstandarisasi. Hasil wawancara dengan 2 narasumber menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap dilema etika di lingkungan sekolah. Kedua narasumber menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, seperti guru, murid, dan orang tua. Mereka juga sepakat bahwa analisis nilai-nilai yang saling bertentangan sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil. Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam prosedur yang mereka gunakan. Narasumber satu lebih terstruktur dalam pendekatan pengambilan keputusan dengan langkah-langkah yang jelas, termasuk diskusi dan musyawarah. Beliau juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama di antara pemangku kepentingan. Sebaliknya, narasumber 2 cenderung lebih fleksibel dan spontan dalam penyelesaian kasus, mengandalkan situasi yang terjadi dan reaksi dari pihak yang terlibat. Aspek yang menonjol dari narasumber 1 adalah ketegasan dalam prosedur dan keterlibatan stakeholder yang lebih sistematis. Sedangkan narasumber 2 menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang muncul.
Perbedaan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dengan narasumber 1 lebih fokus pada struktur dan proses, sedangkan narasumber 2 lebih pada responsivitas dan improvisasi. Berdasarkan wawancara dengan 2 narasumber, rencana ke depan mereka dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika berfokus pada peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Narasumber 1 menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, seperti guru, murid, dan orang tua, untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Beliau berencana untuk lebih sistematis dalam pengumpulan data dan menganalisis situasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, narasumber 2 berencana membentuk tim yang lebih terstruktur untuk menangani masalah secara kolektif dan transparan, sehingga melibatkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten. Untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, kedua narasumber sepakat bahwa umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Narasumber 1 akan mengamati dampak keputusan dalam jangka pendek dan panjang, sedangkan narasumber 2 berencana untuk melakukan evaluasi pasca keputusan melalui diskusi terbuka. Keduanya juga berharap bahwa keberhasilan pengambilan keputusan dapat diukur dari tingkat kepuasan dan penerimaan oleh semua pemangku kepentingan, serta dari tercapainya keadilan dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Sebagai guru SMP negeri, menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis dan melibatkan semua pihak terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Amati situasi yang muncul, baik di kelas maupun di antara rekan guru, yang bisa menjadi dilema etika. Misalnya, masalah ketidakadilan dalam penilaian atau konflik antara kebijakan sekolah dan kebutuhan murid. 2. Ajak murid, rekan guru, dan orang tua untuk berdiskusi. Mengumpulkan berbagai sudut pandang dapat membantu memahami dampak dari setiap opsi yang mungkin diambil. 3. Identifikasi nilai-nilai yang terlibat dan analisis pilihan yang ada. Diskusikan mana yang paling mendominasi dalam konteks situasi tersebut. 4. Kumpulkan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang informatif. Misalnya catatan perilaku murid, umpan balik dari orang tua, atau pengalaman guru lain. 5. Lakukan diskusi terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai keputusan yang akan diambil. Pertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan tersebut. 6. Setelah keputusan diambil, lakukan evaluasi untuk melihat efektivitasnya. Apakah keputusan tersebut memberikan solusi yang adil dan dampak positif? Ada 3 waktu kapan saya dapat menerapkannya. Yang pertama, situasi harian. Saya dapat menerapkan pendekatan ini dalam situasi sehari-hari di kelas, seperti saat menangani konflik antar murid atau saat menetapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, saat kegiatan sekolah. Saya dapat menggunakan metode ini dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan ekstrakurikuler atau program sekolah yang melibatkan murid dan orang tua. Yang ketiga, saat rapat guru. Saya dapat melibatkan metode ini dalam rapat dengan rekan guru, terutama saat membahas kebijakan atau prosedur yang mempengaruhi seluruh sekolah. Dengan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika,
Saya tidak hanya membantu menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif, tetapi juga mengajarkan murid tentang pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab. Ini akan membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan empati yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Refleksi atas wawancara dengan dua narasumber terkait pengambilan keputusan dilema etika di sekolah menunjukkan pentingnya pendekatan yang berfokus pada murid. Dalam konteks ini, 4 paradigma yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, serta jangka pendek versus jangka panjang merupakan kerangka yang krusial. Kedua narasumber menyadari bahwa keputusan harus memperhatikan dampak pada semua pihak, terutama murid, sehingga keadilan dan rasa peduli menjadi prioritas utama. Dari perspektif prinsip pengambilan keputusan, berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Narasumber 1 menekankan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, sementara narasumber 2 fokus pada keterlibatan murid dalam refleksi atas tindakan mereka sendiri. Dalam menerapkan 9 langkah pengujian, pengenalan nilai-nilai yang saling bertentangan dan pengumpulan fakta menjadi langkah awal yang vital. Proses pengujian, baik benar atau salah maupun paradigma yang bertentangan, membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan integritas dan keadilan. Akhirnya, refleksi terhadap keputusan yang telah diambil memperkuat komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi demi kepentingan murid. Sekian, salam bahagia. Aku Asim, calon guru penggerak angkatan 11.